Di Dhammika Sutta, Samyutta Nikaya 2.14, kamu akan menemukan sebuah ajaran yang menjelaskan atau mendukung praktik vegetarian. Jadi di sutta itu terdapat sebuah ajaran yang menyatakan bahwa tidak menyebabkan makhluk apapun terbunuh dan tidak menyetujui pembunuhan atas mereka. Jadi praktek sila pertama dalam agama Buddha itu, kalau kita mau pahami lebih mendalam, itu bukan cuma sekedar menghindari melakukan pembunuhan, tapi sesungguhnya bagaimana kita berupaya untuk tidak menyebabkan terjadinya pembunuhan, tidak menyebabkan makhluk hidup itu terbunuh. Lalu saya mau share satu pemikiran saya yang disebut pembunuhan langsung dan tidak langsung. Apa sih pembunuhan langsung dan tidak langsung? Begini, memang kalau kita makan sayur, ada kondisi di mana ada makhluk yang juga ikut terbunuh. Jadi susah sekali ya sebenarnya hidup di dunia ini untuk benar-benar pure gitu, bebas dari pembunuhan. Itu rasanya sangat sulit. Makanya saya menemukan satu insight yang saya sebut sebagai pembunuhan langsung dan pembunuhan tidak langsung. Apa yang disebut sebagai pembunuhan langsung dan tidak langsung? Gini, kalau pembunuhan langsung, hewan itu sengaja dipelihara. Oke? Babi, ayam, sapi, lele, itu sengaja dipelihara, lalu dibunuh. Sedangkan pembunuhan tidak langsung berarti itu tidak ada hewan yang dipelihara. Seorang petani itu tidak memelihara hama gitu. Dia tanam sayur, dia tanam buah. Hamanya datang. Jadi beda kan ya pembunuhan yang kematian yang terjadi kepada hewan ternak dengan kematian yang terjadi kepada hama. Yang satu adalah pembunuhan langsung, yang satu adalah pembunuhan tidak langsung. Kedua, hewan ternak itu dibunuh. Hewan hama, misalnya serangga dan sebagainya itu terbunuh. Misalnya lewat semprot pestisida. Memang ada kondisi tertentu hewan-hewan yang disebut hama ini tuh dengan sengaja dibunuh. Tapi itu bukan dibunuh untuk diambil dagingnya, dibunuh untuk melindungi tanaman tersebut. Ya memang masih pembunuhan langsung sih ya. Tapi kalau misalnya buah ataupun sayur dan tertentu di mana petani itu melakukan upaya-upaya untuk melindungi tumbuh-tumbuhannya, maka itu pembunuhan yang terjadi itu bukan pembunuhan langsung. Nah, yang paling jelas banget bedanya ini begini. Pembunuhan langsung kepada hewan ternak, ya. Pembunuhan langsung kepada hewan ternak, itu hewannya tidak punya pilihan loh untuk menyelamatkan nyawa. Ya, karena dia tinggal di kandang, dia nggak bisa lari, dia nggak bisa kemana-mana. Dia lahir di situ, dikasih makan, digedein, simply tujuannya cuma satu, dia akan dibunuh. Beda dengan hewan yang menyebabkan tumbuhan, tanaman, sayur itu jadi rusak. Kalau seorang petani menyemprotkan pestisida atau melakukan upaya-upaya untuk melindungi tanamannya, maka si hewan yang ada di situ itu masih punya kesempatan buat lari. Mereka masih bisa melindungi diri. Jadi ini perbedaannya. Yang satu adalah pembunuhan langsung, yang satu pembunuhan tidak langsung. Hewan itu nggak bisa lari, hewan di ternak itu nggak bisa lari, babinya nggak bisa kabur, sedangkan serangganya itu bisa lari, bisa kabur. Jadi dia masih punya kesempatan untuk menyelamatkan diri, sedangkan si babi enggak. Lalu begini, apa sih kesalahannya hewan-hewan ternak itu sehingga mesti dibunuh? Dia kan nggak bikin salah apa-apa kepada si petani, kepada si peternak. Kesalahan dia cuma dia lahir jadi babi aja. Tapi kan dia nggak ngesusahin si peternak. Kalau hewan yang disemprot itu mereseh dia mau merusak tanaman, makanya dia diupayakan untuk hilang nyawanya. Nah ini perbedaannya ya, yang satu pembunuhan langsung, yang satu pembunuhan tidak
langsung. Simplinya yang paling beda adalah hewan yang dibunuh langsung itu nggak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kalau hewan yang terbunuh karena pembunuhan tidak langsung itu masih bisa kabur. Jelas? Semoga ini membantu kita untuk memahami bahwa praktik vegetarian itu berupaya untuk mengurangi pembunuhan langsung. Thank you for watching.